Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Sus. Belasan sosok bergerak mendekati segel medan pertempuran abadi yang mengurung King Ruo dan dua abadi tingkat 5 yang berlutut di hadapannya. Ternyata dia memanggil bantuan. King Ruo membatin, menatap sosok yang sengaja dirinya lepaskan sebelumnya, datang bersama belasan abadi lainnya. Saudara, orang inilah yang mencuri gerbang pilar emas. Ucapnya menunjuk King Ruo yang kini telah menggunakan topeng emas membuat belasan abadi yang datang bersamanya langsung bergerak mengepung segel medan pertempuran abadi. Lepaskan mereka dan kembalikan barang yang sudah kamu curi. Jika tidak, jangan salahkan kami bertindak dengan kasar, ucap sosok tersebut mengancam membuat King Ruo terkekeh. Setelah gagal memaksaku, ternyata kamu juga begitu ahli dalam memfitnah, ucap King Ruo menggelengkan kepalanya, lalu mengarahkan pandangannya pada kedua abadi tingkat 5 yang berlutut di hadapannya. Kehadiran mereka tidak akan mempengaruhi keputusanku. Serahkan mutiara jiwa abadi kalian sekarang juga, atau aku akan mengambilnya dengan paksa, ucap King Ruo mengabaikan belasan abadi yang langsung bergerak menyerang dinding segel medan pertempuran abadi yang mereka tempati. Duar. Ledakan dahsyat bergema mengguncang wilayah kehampaan dengan hebat, menggetarkan dinding segel medan pertempuran abadi dengan tekanan yang semakin kuat di dalamnya. Kedua abadi tingkat 5 tersebut meraung saat tekanan yang dilepaskan King Ruo kini mulai memecah pembuluh darahnya. Berada di bawah tekanan dengan pilihan yang sulit, tiba-tiba kedua abadi tingkat 5 tersebut mengedarkan kekuatan puncaknya. Matilah kau, ucapnya melepaskan segel terlarang. Duar. Ledakan maha dahsyat bergema menghancurkan segel medan pertempuran abadi, melempar King Ruo hingga puluhan meter. Sus. Puluhan sosok yang sebelumnya menyerang segel medan pertempuran abadi bergerak menyerang King Ruo. Duar. Serangan tersebut dihalau King Ruo dengan mudah, membuat belasan sosok abadi tersebut langsung menjaga jarak. Orang ini mengira aku dari rombongannya, dan memaksaku mencari segel pilar emas yang hilang, ucap King Ruo sambil melempar lencana giok hitam yang berisi pesan jiwa rombongan tersebut pada sosok yang memimpin pasukan tersebut. Ini, ucap pemimpin kelompok tersebut terkejut saat melihat lencana giok pesan jiwa berwarna hitam tersebut dan heran. Orang ini telah menyinggung kami. Jika kalian bersedia menangkapnya, aku akan melaporkan ini pada pemimpin kami, ucap sosok tersebut dengan serius sambil mengeluarkan pedang hitam yang semakin memperjelas identitasnya sebagai anggota organisasi penebas malam. Baohu, tinggalkan tempat ini. Masalah ini biar aku yang menangani, ucap King Ruo berbicara pada pemimpin kelompok tersebut. Leluhur, apakah itu dirimu? Berbicara pada King Ruo melalui telepati dengan serius. Benar, jawab King Ruo dengan tenang membuat Lian Hua Baohu langsung mengarahkan pandangannya pada rombongannya. Ini bukan urusan kita, ucapnya sambil bergerak bersama rombongannya, membuat wajah sosok tersebut langsung memerah. Kalian, dengan wajah kesal namun dengan perasaan tidak tenang, karena King Ruo masih berada di tempat itu. Tanpa menghiraukan tatapan tajam sosok tersebut, Lian Hua Baohu bersama rombongannya lalu bergerak meninggalkan tempat itu. Kalian tunggu saja, saudara kami tidak akan pernah membiarkan masalah ini, ucapnya dengan sangat kesal melepaskan tebasan pedang hitam untuk mengalihkan perhatian banyak orang. Tebasan cahaya hitam menyapu kawasan tersebut dengan sosoknya yang bergerak pergi. Ingin pergi? Tidak akan, ucap King Ruo bergerak mengejar sosok tersebut. Dalam waktu singkat, sosoknya muncul di hadapan sosok tersebut. Matilah kau, ucapnya melepaskan tebasan pedang hitam yang dihadang King Ruo dengan tubuhnya. Siapa kamu sebenarnya? Teriaknya dengan sangat kesal, menatap King Ruo dengan penuh kebencian.
Sebelumnya aku dengan sengaja membiarkan kamu pergi, supaya kamu dan anggota lainnya tahu bahwa di dalam tubuh organisasi penebas malam tidak semuanya patuh. Tapi sekarang, ucap King Ruo yang tiba-tiba muncul di hadapannya, menamparnya dengan sangat keras. Sus! Sosok itu terlempar hingga ratusan meter dengan sosok King Ruo yang ikut bergerak mendekatinya. Jadi kamu. Dengan mulut ternganga menatap King Ruo yang muncul di hadapannya membuka topeng yang dikenakannya. Wakil pemimpin utama, ucapnya terbata menatap King Ruo yang menggunakan wajah Ming Qianma. Matilah kau, ucap King Ruo menebas sosok tersebut dengan pedang hitam sambil melepaskan jejak aura Ming Qianma. Sus, segel bola emas transparan mengurung mutiara jiwa abadi yang hendak bergerak pergi dari tubuh yang langsung terbelah terebut. Setelah menyegel mutiara jiwa abadi sosok tersebut, King Ruo lalu meninggalkan kawasan tersebut. Sus, sosoknya bergerak ke arah barat dengan kecepatan puncaknya. 5 menit setelah King Ruo pergi, Lian Hua Jintian yang sebelumnya mendapat kabar dari Lian Hua Baohu tiba di tempat King Ruo membunuh sosok tersebut bersama 3 sosok abadi yang menemaninya. Ternyata leluhur selama ini ada di kawasan ini. Tapi apa yang sedang dilakukannya? Lian Hua Jintian membatin, mengitari pandangannya memeriksa kawasan tersebut. Pemimpin utama, ucap salah satu rombongan tersebut membuyarkan lamunannya. Hilangnya pilar emas gerbang teleportasi ini telah menarik banyak kekuatan, semoga ini tidak menjadi masalah. Mari kita periksa tempat lainnya, ucapnya membawa rombongannya bergerak pergi. Di tempat lain, King Ruo terus bergerak dengan kecepatan puncaknya. Setelah bergerak beberapa waktu, King Ruo lalu bergerak menuju puncak gunung kecil yang ada di bawahnya. Sus! Sosoknya mendarat di puncak gunung tersebut dengan tenang. Setelah menyegel puncak gunung itu, King Ruo lalu mengeluarkan baoyang likin dari dalam dunia jiwanya. Sus! Sosoknya yang masih terikat rantai besi hitam tersungkur di hadapan King Ruo. Tidak lama kemudian Wu Yahui yang masih menggunakan tampilan transformasinya keluar dari dalam cincin penyimpanannya. Tuan, ucapnya dengan hormat sambil mengubah dirinya menjadi sosok muda dengan rambut putih tergerai berlutut di hadapan King Ruo. Wu Yahui, bangunlah, ucap King Ruo dengan sikapnya yang hangat dan ramah. Terima kasih Tuan. Berdiri dengan sikap hormat merasakan aura spiritual emas yang berbeda memasuki tubuhnya. Tuan, ucapnya dengan ragu. Wu Yahui, saat ini kita sudah berada di luar daratan kesedihan fana, ucap King Ruo dengan tenang membuatnya begitu gembira. Terima kasih Tuan. Dengan wajah berseri-seri lalu menatap baoyang likin yang duduk di sisi kirinya yang terikat rantai besi hitam. Tuan, menatap King Ruo dengan serius. Baoyang likin, aku ingin kamu melepaskan segel terlarang tersebut, ucap King Ruo dengan serius sambil melonggarkan lilitan rantai besi hitam. Baik, Tuan, ucapnya terbata lalu membuat segel tangan, melepaskan segel pengikat darah yang ditempatkan pada jiwa Wu Yahui. Sudah Tuan, menatap dengan serius. Baik, ucap King Ruo sambil menggerakkan tangannya dengan perlahan, menciptakan segel rantai emas yang bergerak memasuki tubuh Wu Yahui yang terdiam mematung di hadapannya. Tuan, ini ucap Wu Yahui terbata, menatap rantai emas yang bergerak memasuki tubuhnya tanpa berani melakukan perlawanan sedikitpun. Tenanglah, segel rantai jiwa adalah caraku memastikan kekuatan segel baoyang likin, ucap King Ruo dengan tenang bersamaan dengan masuknya segel rantai emas tersebut ke dalam tubuhnya. Baik Tuan, dengan perasaan tidak tenang. Tidak lama kemudian setelah segel rantai emas tersebut berada di dalam kekuatan jiwa Wu Yahui dan mematahkan segel mantra pengikat darah baoyang likin, King Ruo lalu mengibaskan tangannya memasukkan baoyang likin yang ada di hadapannya ke dalam dunia jiwanya. Wu Yahui, segel pengikat darah itu sudah hilang, dan sekarang kamu telah menjadi orangku, ucap King Ruo dengan tenang. Terima kasih Tuan. Dengan sikap hormat, baik Wu Yahui, aku akan segera pergi. Ingat untuk merahasiakan pertemuan kita, ucap King Ruo dengan serius. Baik Tuan, dengan sikap hormat. Baik, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Tanya King Ruo dengan tenang.
Kelak jika aku membutuhkan bantuan Tuan, bagaimana caraku memanggil Tuan? Menatap King Ruo dengan serius. Kamu dapat memanggilku dengan lencana ini, ucap King Ruo sambil memberikan lencana emas klan Shen Zhenyin. Tuan, ini, menatap King Ruo dengan serius. Shen Zhenyin, ini adalah klan kecil yang aku gunakan untuk menyamarkan keberadaanku di kota bunga semi selatan. Wuya Hui, sudah berapa lama kamu berada di dalam dunia kecil daratan kesedihan fana? Jika ingatanku tidak salah, sudah hampir 40.000 tahun Tuan. Wuya Hui, sebelum kembali ke ibu kota kekaisaran Senchun, aku ingin kamu mempelajari situasi ini. Terlebih dahulu, hindari organisasi rahasia langit, baik itu organisasi teratai langit dan yang lainnya. Jangan berhubungan dengan kekaisaran Shen Luo dan jangan mengusik kekaisaran Shen Wang, ucap King Ruo dengan serius. Baik Tuan, dengan sikap hormat, lalu menyerahkan lencana emas klan Senchun. Jika Tuan perlu bantuanku, Tuan dapat memanggilku dengan ini, ucapnya dengan senang karena akhirnya memiliki hubungan dengan King Ruo. Baik, ucap King Ruo sambil menerima lencana giok biru tersebut, apakah masih ada pertanyaan? Masih ada Tuan. Dengan sikap hormat, bicaralah, ucap King Ruo dengan tenang. Dengan nama apa aku harus memanggil Tuan? Menatap King Ruo dengan serius. Kamu dapat memanggilku dengan nama King Ruo. Wuya Hui, aku pergi dulu, ucap King Ruo dengan tenang. Baik Tuan. Dengan sikap hormat bersamaan dengan sosok King Ruo yang lenyap dari pandangannya. Benar-benar seorang abadi tingkat tinggi. Baoyang Liqin yang merupakan abadi tingkat 6 pun dapat ditaklukkan. Wuya Hui membatin mencoba mencari jejak aura King Ruo yang benar-benar hilang dari tempat itu. Tuan, terima kasih, ucapnya dengan gembira karena akhirnya bisa kembali ke kekaisaran dengan kekuatan baru, sambil mengedarkan kekuatan puncaknya, memeriksa kekuatannya yang tidak terpengaruh sedikitpun oleh segel rantai emas yang melilit kekuatan jiwanya. Setelah selesai memeriksa kekuatannya, Wuya Hui mengubah tampilannya lalu bergerak meninggalkan tempat itu dengan tenang. Sosoknya bergerak mencari kota terdekat untuk mempelajari situasi yang terjadi serta membeli sumber daya dan keperluan lainnya. Di tempat lain, Luo Jinling bersama ratusan pasukan elit kekaisaran Shen Luo tiba di hutan giok hijau, disambut langsung oleh 5 sosok yang King Ruo dan King ditemui di lantai dasar penginapan air giok sebelumnya. Jenderal besar, ucap rombongan tersebut menyambut kedatangan Luo Jinling dengan wajah lesu. Bicaralah, ucap Luo Jinling dengan wajah tidak bersahabat. Hanya 4 lencana giok jiwa yang tersisa, namun dalam keadaan rusak, bahkan leluhur Sanmei juga tidak bisa dihubungi, sambil menunjukkan 5 lencana giok biru yang retak melepaskan aura kehidupan. Oh tidak, ucapnya dengan sedih, kesal dan murka. Jenderal besar, kami telah memeriksa kawasan ini dengan seksama. Bahkan kami juga menggunakan pasukan rahasia dari kota Hui untuk membantu, tapi tidak ada satupun yang menemukan jejak mereka. Sosok lainnya ikut berbicara, membuat wajah Luo Jinling semakin masam. Pada saat Luo Jinling hendak berbicara, pasukan elit kekaisaran Senchun bergerak mendekati tempat mereka berada. Jenderal Wuya Bian, ucap Luo Jinling mengubah wajahnya, menyambut sosok yang sebelumnya membuat kesan baik pada King Ruo dan King di kawasan perbatasan Gunung Hampa. Jenderal Luo Jinling, kami benar-benar tidak menemukan jejak pencuri pilar emas tersebut, ucap Wuya Bian dengan serius. Dengan kekuatan yang tidak seberapa ini, sangat tidak mungkin kalian dapat menemukannya. Luo Jinling membatin, menatap Wuya Bian dengan remeh. Jenderal, kita tunggu pasukan dari Kekaisaran Wang, setelah itu baru kita membicarakan langkah yang akan kita lakukan, ucapnya berpura-pura ramah. Baik, jawab Wuya Bian lalu membawa rombongannya menuju barak pasukan di perbatasan gurun daratan kesedihan fana. Di tempat lain, King Ruo terus bergerak menuju wilayah barat dengan kecepatan puncaknya. Setelah bergerak cukup jauh dari kawasan puncak gunung kecil tersebut, King Ruo lalu mengeluarkan King Di dari dalam dunia jiwanya. Seng Su Nianging, bagaimana dengan masalah sebelumnya?
Sambil bergerak di sisi King Ruo yang bergerak di atas awan. Semuanya sudah dapat diselesaikan. Semoga organisasi penebas malam tidak membuat masalah, ucap King Ruo dengan perasaan tidak tenang. Maksud Sheng Su Nianxing, dengan wajah serius. King Di, mereka telah kehilangan banyak orang, aku yakin mereka tidak akan diam saja. Yang aku khawatirkan mereka akan menuduh organisasi teratai langit, jawab King Ruo menjelaskan. Sheng Su Nianxing benar, apalagi mereka tewas di wilayah organisasi teratai langit. King Di menanggapi, sebelumnya aku dengan sengaja melepaskan salah satu dari mereka agar terjadi kesalahpahaman di dalam tubuh organisasi tersebut, tapi sosok itu melibatkan Lian Hua Baohu dan rombongannya, ucap King Ruo yang akhirnya membunuh sosok tersebut. Semoga wilayah selatan baik-baik saja. Lalu Sheng Su Nianxing, apa rencana kita selanjutnya? King Di, aku ingin menyelesaikan masalah potongan tubuh Sang Guandong secepatnya. Apakah kamu tahu tempat yang tenang? Bagaimana dengan kota emas di depan kita? Tanya King Di. Sebaiknya kita mencari tempat yang tenang, ucap King Ruo menggelengkan kepalanya. Apakah Sheng Su Nianxing menghindari kota? Benar, jawab King Ruo yang selalu mendapat masalah ketika beristirahat di dalam kota. Sheng Su Nianxing, bagaimana jika kita pergi ke reruntuhan Istana Naga Air yang berada di dasar laut perbatasan Kekaisaran Shen Chun dan Kekaisaran Shen Wang? Reruntuhan Istana Naga Air, apakah tempat itu aman? Tentu saja, reruntuhan Istana Naga Air adalah salah satu tempat terlarang yang jarang didatangi orang karena monster lautnya yang ganas. Dengan tingkat kekuatan Sheng Su Nianxing, memasuki tempat itu bukanlah hal yang sulit. Baik, kita akan beristirahat di tempat itu, ucap King Ruo dengan tenang. Baik, Sheng Su Nianxing. 3 hari kemudian, menjelang pagi King Ruo akhirnya melihat lautan biru membentang di bawahnya. Sheng Su Nianxing, kita sudah tiba, ucap King Di dengan hormat sambil terus bergerak mengarahkan King Ruo pada tempat yang mereka cari. Setelah bergerak memasuki kawasan dalam laut tersebut, King Di lalu membawa King Ruo memasuki lautan. Baik, ucap King Ruo lalu membawa King Di bergerak memasuki laut biru tersebut bersamaan dengan munculnya segel bola emas transparan yang melindungi mereka bergerak di dalam air. King Di, laut ini begitu tenang, ucap King Ruo mengitari pandangannya, memeriksa setiap tempat yang dilewatinya dengan heran. Baru saja King Di hendak menanggapi, belasan monster laut tingkat rendah bergerak mendekati mereka. Minggirlah, ucap King Ruo melepaskan aura penindasannya membuat monster laut tersebut langsung bergerak mundur. Semakin lama King Ruo bergerak semakin kuat tekanan di dasar laut dengan cahaya yang semakin berkurang. Setelah bergerak beberapa waktu, King Ruo akhirnya melihat 5 ekor gurita hitam raksasa yang berada di kawasan paling gelap menatap kedatangan King Ruo dengan tajam. Sepertinya reruntuhan Istana Naga Air kini sudah menjadi milik mereka, ucap King Ruo dengan tenang. Benar, Sheng Su Nianxing, King Di menanggapi merasakan tekanan aura pembunuhan yang semakin kuat di kawasan tersebut. Aku ingin beristirahat di reruntuhan Istana Naga Air, mohon kerjasamanya, ucap King Ruo melepaskan aura pembunuhan membuat kelima monster gurita yang hendak bergerak menyerangnya langsung terdiam. Sus! King Ruo dan King Di melewati kawasan gelap dengan tekanan yang sangat mengerikan tersebut. Memasuki kawasan yang terang benderang oleh jutaan kristal cahaya di dalamnya. Reruntuhan Istana Naga Air, ucap King Di menatap istana megah para naga air yang kini telah ditinggalkan tersegel oleh kubah air transparan. Sus! King Ruo melewati segel kubah perlindungan Istana Naga Air tersebut dengan tenang, bersamaan dengan lenyapnya segel bola emas transparan yang sebelumnya melindungi mereka bergerak di dalam air. Aura spiritual emas yang begitu luar biasa, ucap King Ruo dengan gembira. Itu karena tempat ini sudah lama tidak ditinggali, jadi aura spiritual emasnya terkumpul dengan baik, ucap King Di sambil bergerak mengikuti King Ruo menuju Istana Timur. King Di, bagaimana kamu bisa tahu tempat ini? Tanya King Ruo yang akhirnya begitu penasaran dengan tempat yang begitu indah tersebut. Sheng Su Nianxing, dulu Yang Agung King Xia pernah membawaku beristirahat di tempat ini,
jawab King Di dengan hormat. Pada saat memasuki reruntuhan Istana Timur, tiba-tiba mereka merasakan aura peringatan dari reruntuhan Istana Barat. Seng Su Nianging, hanya mereka yang berada di tahap abadi yang dapat memasuki tempat ini. Apakah kita? King Di menjeda kata-katanya dengan tenang. Biarkan saja, ucap King Ruo dengan tenang sambil memasuki aula istana mengabaikan peringatan dari sosok tersebut. Baik, Seng Su Nianxing. Dengan sikap hormat, di dalam ruangan utama reruntuhan Istana Timur, King Ruo lalu menyegel tempat itu dengan mantra formasi perlindungan tingkat tinggi. Setelah menyegel ruangan tersebut, King Ruo lalu mengeluarkan King Xia dari dalam dunia jiwa. Ruo ucapnya dengan tenang sambil mengitari pandangannya. Kakek, saat ini kita berada di reruntuhan Istana Naga Air, ucap King Ruo menjelaskan. Istana Timur, jawabnya setelah memeriksa tempat itu. Benar kakek, dengan sikap hangat dan ramah. Bagaimana keadaan kakek? Tanya King Ruo dengan hangat dan ramah. Ruo semua racun tersebut sudah dibersihkan. Tinggal menunggu waktu kekuatan puncak kakek akan kembali, ucap King Xia dengan gembira. Syukurlah, kakek, ada hal penting yang ingin aku tunjukkan, ucap King Ruo sambil mengibaskan tangannya. Sus, tangan kiri, kedua kaki dan tubuh Sang Guandong muncul di hadapan mereka. Potongan tubuh dewa awal, ucap King Xia langsung mengenali potongan tubuh tersebut. Kakek, ini adalah potongan tubuh yang agung Sang Guandong, ucap King Ruo menjelaskan. Apakah kamu ingin menyerap kekuatannya? Dengan wajah serius menatap King Ruo yang menggelengkan kepalanya. Kakek, aku juga menyimpan kepala dan tangan kanannya, ucap King Ruo menatap King Xia yang tampak terkejut namun bersikap tenang. Apakah kamu ingin menyatukan tubuhnya? Benar kakek, sebaiknya tidak, ucap King Xia dengan serius. Mohon penjelasan kakek. Ruo walaupun kita tidak memiliki permusuhan dengan klan Sangguan, namun menghidupkan dewa awal yang sudah mati tidaklah baik. Karena yang hidup dari mereka sekarang bukanlah kebaikan tapi kebencian. Dan kamu tahu apa yang akan dilakukannya setelah kamu menyatukan tubuhnya, ucap King Xia membuat King Ruo terdiam. Apakah maksud yang agung, Sang Guandong akan membawa kerusakan? Tanya King Di dengan serius. Benar, ucap King Xia dengan serius. Lihatlah rantai hitam ini disebut dengan rantai hati iblis. Jika dia dibangkitkan, King Xia menjeda kata-katanya dengan wajah serius. Tapi kakek, orang ini telah membantuku keluar dari lubang kematian di dunia kecil terlarang, dan menjalin hubungan baik dengannya. Selain itu, aku juga sudah berjanji akan membawanya keluar dari dunia kecil daratan kesedihan fana, jawab King Ruo dengan wajah sedih membuat King Xia menggelengkan kepalanya. Ruo apakah sekarang Sang Guandong tahu kalau kamu memiliki bagian tubuh ini? Belum, kakek. Baiklah, jika kamu tidak ingin direpotkan di masa depan, serap bagian tubuh ini, lalu jelaskan padanya bahwa kamu tidak menemukannya. Dengan wajah serius. Tapi kakek, Ruo kehormatan seorang laki-laki ada pada kata-kata yang diucapkannya. Untuk itulah jangan berjanji di saat senang, jangan membuat keputusan di saat sulit, dan jangan menjalin persahabatan dengan orang yang baru kita kenal, karena orang-orang yang sudah saling mengenal dan memiliki ikatan darah sekalipun dapat bermusuhan. Dalam hal ini aku hanya memberi pandangan. Mendustai hati dan mengingkarinya demi kebaikan jauh lebih baik. Jika Shen Baoyang dapat mengurus masalah ini, tidak mungkin mereka menyegelnya. Di dalam dunia kecil terlarang dalam waktu yang sangat lama, jika dari awal mereka memiliki kesempatan untuk menyerapnya, mungkin sudah mereka lakukan karena tubuh dewa awal yang memiliki kehidupan tidak dapat diserap oleh abadi biasa, hanya dewa emas yang dapat menyerap kekuatannya. Dengan wajah serius, membuat King Di menatap King Ruo dengan serius. Seng Su Nianging, yang dikatakan yang agung memang benar. Kekuatan dewa awal bukanlah hal yang dapat kita tangani, ucap King Di menimpali, membuat tempat itu menjadi hening. Itu artinya selama ini mereka menunggu waktu untuk menyerap kekuatan Sang Guandong. Apakah itu artinya kekuatan puncak Baoyang Tian masih belum pulih?
King Ruo membatin. Sus. Ledakan aura dari istana barat membuyarkan keheningan tempat itu. Ruo keputusannya ada padamu, ucap King Xia dengan tatapan hangat dan lembut. Kakek, terima kasih sudah mengingatkan. Lalu menyimpan potongan tubuh Sang Guandong ke dalam dunia jiwanya. Baru saja King Ruo selesai menyimpan potongan tubuh Sang Guandong ke dalam dunia jiwanya, tiba-tiba kekuatan dari arah istana barat bergerak mendekati mereka. Seng Su Nianxing, ucap King Di. Biar aku saja, ucap King Xia, dengan sosoknya yang tiba-tiba menghilangkan dari pandangan King Ruo dan King Di yang ternganga. King Di, ucap King Ruo. Sepertinya kekuatan yang agung benar-benar telah kembali, ucap King Di dengan serius. Baiklah, mari kita lihat, ucap King Ruo yang tidak sabar melihat King Xia menguji kekuatannya, bergerak membawa King Di meninggalkan tempat itu. Dalam waktu singkat King Ruo dan King Di muncul di atas langit reruntuhan Istana Timur, mendapati King Xia dan sosok muda dengan rambut putih tergerai yang saling berpandangan melepaskan aura pembunuhan yang begitu kentara. Di hadapan King Ruo dan King Di yang bersembunyi di balik mantra formasi ilusi. Tiba-tiba sosok muda dengan rambut putih tergerai tersebut meningkatkan kekuatan yang dilepaskannya. Mencoba menindas King Xia yang berada 30 meter darinya. Sus, ledakan aura yang sangat kuat menekan kawasan tersebut dengan ekstrim. Tinggalkan tempat ini, jangan menguji kesabaranku, menatap King Xia dengan penuh kemarahan. Kami tidak mengusik, dan kami juga. Tapi aku merasa terganggu, ucapnya memotong kata-kata King Xia yang hanya bisa menggelengkan kepalanya. Kita sama-sama bukan pemilik tempat ini, jadi kamu tidak berhak mengatur, ucap King Xia dengan bersikap tenang dan waspada. Tempat ini sudah kosong dalam waktu yang lama. Yang memiliki kekuatanlah yang memilikinya. Pergi, ucap sosok tersebut serius membuat King Di yang berada di tempat persembunyiannya tersebut geli. Kita tidak saling merugikan jadi jangan melakukan tindakan di luar batas kesabaran dan kewajaran, ucap King Xia mengabaikan peringatan sosok tersebut. Benar-benar tidak tahu diri. Matilah kau, ucap sosok tersebut melepaskan serangan tapak tingkat rendah untuk menguji kekuatan lawannya yang langsung dihalau King Xia dengan jentikan jarinya. Duar, serangan tapak emas tersebut langsung dibuyarkan seperti kabut angin. Ini bukan kali pertama aku datang ke tempat ini. Aku bahkan sudah mendatangi tempat ini sejak tempat ini masih memiliki kehidupan. Aku peringatkan hanya klan naga yang pantas memiliki tempat ini. Pergilah, ucap King Xia yang tiba-tiba muncul di hadapan sosok tersebut menampar wajahnya dengan keras. Plak tamparan tersebut melempar sosok tersebut ratusan meter, hingga menabrak reruntuhan istana dan menghancurkannya. Bajingan, dengan sudut bibir mengeluarkan darah segar sambil berdiri, menatap King Xia dengan penuh kemarahan. Kamu berurusan dengan orang yang salah, ucapnya dengan sangat kesal mengeluarkan senjatanya. Sus, pedang hijau keemasan yang melepaskan aura pembunuhan dan aura racun yang sangat ekstrim muncul dari tangan kanannya, bersamaan dengan munculnya 5 lingkaran cahaya putih di belakang punggungnya. Organisasi penebas malam, ucap King Ruo yang berada di tempat persembunyiannya berbicara pada King Di. Seng Su Nianxing, apakah perlu kita memperingatkan Yang Agung? Tidak perlu, aku ingin melihat bagaimana kakek menghadapi lawannya, jawab King Ruo dengan tenang. Baik, Seng Su Nianxing. Mengamati pertempuran tersebut dengan seksama. Sejauh ini aku melihat kakek penuh dengan ketenangan dan waspada, tapi bagaimana bisa dirinya terkena racun logam? Seng Su Nianxing bisa menanyakannya nanti. Tapi Seng Su Nianxing lihat, Yang Agung sudah mulai ceroboh, ucap King Di. King Di, kakek tidak ceroboh. Jika kamu sudah berada di tahap abadi, kamu akan melihat pendar perisai hidup dari petir abadi yang melindungi tubuhnya. Jadi ketika kakek menamparkan dan mendekati sosok tersebut, kakek sudah memiliki persiapan yang terukur, ucap King Ruo menjelaskan. Di hadapan King Ruo dan King Di, pembantai naga, ucap King Xia yang ternyata mengenali sosok tersebut dari pedang yang digunakannya. Setelah ribuan tahun, ternyata masih ada yang mengenal diriku,
ucap sosok tersebut dengan sombong, bersamaan dengan ledakan aura penindasan dari tubuhnya yang semakin ekstrim. Setelah ribuan tahun namun kekuatanmu masih berada di tahap yang sama, apanya yang bisa dibanggakan, ucap King Xia menggelengkan kepalanya memprovokasi sosok tersebut. Benar-benar sombong, matilah kau, ucapnya tiba-tiba bergerak menyerang King Xia sambil melepaskan tebasan pedang. Sus, sus, tebasan cahaya pedang yang melepas aura kematian dan racun tersebut melesat. Duar, duar, serangan tersebut dihalau tembakan bola angin King Xia dengan mudah, membuat sosok tersebut langsung meningkatkan kekuatan serangannya. Sus, sus, tebasan cahaya hijau keemasan dari pedang tersebut kembali muncul dengan aura yang sangat ekstrim. Benar-benar tidak bisa mengukur diri. Dengan tingkat serangan yang sangat lemah ini kamu bahkan merasa begitu bangga dengan sebutan pembatai naga. King Xia menggelengkan kepalanya yang akhirnya dapat memastikan tingkat kekuatan sosok tersebut. Plak-plak, suara tamparan keras bergema, melepaskan beberapa gigi hingga mengubah bentuk wajah sosok tersebut. Sus, sosok tersebut terlempar ratusan meter hingga membuat pedang hijau di tangannya terlempar. Sangat kuat, sosok tersebut membatin. Duar, duar, ledakan kabut hijau menyelimuti kawasan tersebut dengan sosoknya yang langsung bergerak pergi. Tidak semudah itu, ucap King Xia yang tiba-tiba memburam dan muncul di hadapan sosok tersebut. Tuan, ucapnya terbata. Pembantai naga, waktumu sudah habis, ucap King Xia dengan mencengkram lehernya. Siapa tuan, ucapnya terbatas sambil berusaha melepaskan diri dari cengkraman King Xia. Seharusnya kamu menanyakannya dari awal, ucap King Xia yang tiba-tiba mengambil mutiara jiwa abadi sosok tersebut dengan paksa. Sus, pedang hijau keemasan yang sebelumnya terlempar memecah diri bergerak menyerang King Xia dari arah belakang dan menyerang dari arah kiri. Yang Agung, ucap King Di hendak mengingatkan King Xia namun dengan segera dihentikan King Ruo. Duar, duar, kedua pedang hijau keemasan tersebut dihancurkan oleh serangan petir, membuat sosok tersebut langsung menyadari identitas King Xia. Tuan, ampun tuan, ucapnya terbata menatap King Xia dengan wajah pucat pasi. Tanpa menghiraukan permohonan tersebut, King Xia lalu melepaskan cengkramannya membuat sosok tersebut terjatuh dengan bebas. Kakek, ucap King Ruo yang tiba-tiba keluar dari tempat persembunyiannya, membawa King Di bergerak menghampiri King Xia dengan gembira. Ruo ucapnya sambil menyegel mutiara jiwa abadi sosok yang telah diambilnya. Sepertinya kekuatan kakek benar-benar telah kembali, ucap King Ruo dengan gembira. Tentu saja, jawabnya dengan gembira membuat King Ruo semakin senang. Benar-benar kekuatan yang luar biasa. King Ruo membatin saat merasakan tingkat kekuatan dari aura yang dilepaskan King Xia yang begitu tenang sambil bergerak menghampiri sosok yang terjatuh di bawah mereka. Sepertinya kakek tahu orang ini, ucap King Ruo berdiri di sisi King Di yang menjaganya. Benar, dia adalah si pedang hijau pembantai naga. Besar kemungkinan yang menghancurkan belasan istana naga termasuk istana naga air di tempat ini sebelumnya adalah dia, jawab King Xia menjelaskan sosok yang tersungkur di hadapannya. Kakek, sebenarnya orang ini adalah anggota organisasi penebas malam, ucap King Ruo menjelaskan sosok tersebut. Penebas malam, menatap King Ruo dengan serius. Yang Agung, lihat, ucap King Di yang sebelumnya langsung mengambil cincin penyimpanan sosok tersebut dengan paksa, menunjukkan lencana giok hitam yang ditemukan di dalamnya. Oh tidak, ternyata orang ini dari Aula Suci King. Sosok tersebut membatin menyesali diri karena telah bertemu dan berurusan dengan King Ruo dan rombongan. Ternyata organisasi sampah. Ruo pedang hitammu, ucap King Xia yang sebelumnya begitu tenang, menjadi tampak kesal berbicara pada King Ruo. Kakek, dengan kekuatannya racun pedang akan langsung membunuhnya. Bagaimana dengan pisau kecil ini? Ucap King Ruo memberikan pisau hitam yang mengandung racun tingkat api. Baik, jawabnya meraih pisau hitam tersebut lalu menusuk mata kanan sosok tersebut. Ah, sosok tersebut langsung meraung kesakitan. Kakek, ucap King Ruo dengan ragu. Bicaralah, ucap King Xia dengan tenang. Kakek,
apakah boleh aku menahannya? Bagaimanapun juga orang ini adalah musuh klan naga, biar Putri Long Zuqiaode yang menanganinya, ucap King Ruo saat King Xia mengikat sosok tersebut dengan segel rantai besi hitam. Baiklah, jawab King Xia sambil memberikan sosok tersebut pada King Ruo. Tuan, ucapnya terbatas saat King Ruo menyebut nama Long Zuqiaode. Aku ingin tahu alasanmu memburu para naga, apakah kamu bisa menjelaskannya? Tuan, ini adalah perintah pemimpin suci. Dan aku hanya melakukan perintahnya, jawab sosok tersebut dengan serius, membuat King Ruo dan King Xia saling berpandangan. Seng Su Nianxing, besar kemungkinan mereka melakukan ini karena mutiara jiwa naga yang lebih murni dari kristal jiwa abadi, ucap King Di membuat sosok tersebut semakin ketakutan. Hais, organisasi ini. King Ruo menggelengkan kepalanya menatap sosok yang tampak ketakutan tersebut dengan tajam, lalu mengurungnya yang meraung-raung tersebut ke dalam segel bola emas transparan. Ampun, Tuan, menatap King Ruo dengan serius. Urusanmu dengan klan naga, ucap King Ruo lalu melempar sosok tersebut ke dalam dunia jiwa. Ruo, apa rencana kita selanjutnya? Tanya King Xia dengan tenang. Aku ingin segera berbicara dengan Sang Guandong dan menjelaskan situasinya, setelah itu kita akan kembali ke Nanjing, jawab King Ruo sambil mengitari pandangannya memeriksa tempat itu. Baik, jika demikian kami tunggu di atas, ucap King Xia yang sudah tidak sabar menikmati kebebasannya. Baik, kakek, dengan sikap hormat. Setelah King Di dan King Xia keluar dari reruntuhan istana naga air tersebut, King Ruo lalu bergerak menuju reruntuhan istana timur yang sebelumnya ditempati. Dengan perlahan King Ruo mendarat di dalam reruntuhan aula istana. Setelah membersihkan jejak aura King Di dan King Xia, King Ruo lalu mengeluarkan kepala dan tangan kanan Sang Guandong dari dalam cincin penyimpanannya. Kepalanya dan tangan kanannya muncul di hadapan King Ruo. Ruo, ucapnya mengitari pandangannya memeriksa tempat itu dengan seksama. Yang Agung, saat ini kita berada di reruntuhan istana naga air, ucap King Ruo dengan wajah yang tampak kusut. Apakah itu artinya kita sudah keluar dari dunia kecil tersebut? Benar Yang Agung, tapi... King Ruo menjeda kata-katanya. Bicaralah, ucap Sang Guandong yang tampak tidak tenang. Yang Agung, aku minta maaf tidak dapat menepati janjiku, ucap King Ruo dengan tatapan menerawang membuat tempat itu menjadi tegang. Maksudmu? Menatap King Ruo dengan heran. Yang Agung, aku gagal menemukan potongan tubuh yang lainnya, ucap King Ruo membuat tempat itu menjadi hening. Dapat keluar dari dunia kecil itu saja sudah cukup, jawabnya pelan dengan wajah kecewa memecah keheningan tempat itu. Yang Agung, ucap King Ruo yang merasa tidak nyaman untuk berbohong menjeda kata-katanya. Bicaralah, ucap Sang Guandong yang kini kembali tidak tenang. Yang Agung, gerbang pilar emas dunia kecil tersebut telah hilang, ucap King Ruo dengan wajah serius. Telah hilang? Bagaimana bisa? Yang Agung, aku juga tidak tahu. Sebelumnya saat mencari potongan tubuh yang lain, aku tertahan di dalam dunia kecil tersebut hingga pintu gerbang dunia kecil itu tertutup, sehingga aku harus kembali ke daratan ilahi dengan melewati kehampaan abadi badai ruang dan waktu. Saat memasuki daratan ilahi dengan paksa aku tiba-tiba muncul di timur kekaisaraan Senchun. Yang Agung, sebelumnya aku bahkan sudah memeriksa kebenaran informasi tersebut, ucap King Ruo menjelaskan situasi yang dihadapinya membuat tempat itu menjadi hening. Apakah mereka yang melakukannya? Sang Guandong memecah keheningan tempat itu. Sepertinya demikian. Mungkin ini cara mereka menghentikan kehilangan tubuh yang lain apalagi dunia kecil tersebut buatan mereka. King Ruo menanggapi membuat tempat itu kembali menjadi hening. Ruo, setelah ini apa rencanamu? Tanya Sang Guandong kembali memecah keheningan tempat itu menatap King Ruo dengan serius. Yang Agung, aku adalah seorang petualang. Aku berencana akan pergi ke dunia kecil terlarang, lalu bagaimana dengan Yang Agung? Tanya King Ruo dengan perasaan tidak tenang. Aku akan kembali ke klan Sang Guan, namun sebelum itu aku akan membentuk tubuhku, jawab Sang Guandong dengan serius.
Di kota Bunga Semi Selatan aku mendirikan klan kecil di sana sebagai tempat untuk singgah dan beristirahat, atau Yang Agung ingin menggunakan tempat ini, ucap King Ruo dengan serius. Sepertinya tempat ini sangat cocok untukku. Ruo mohon bantuannya untuk menyegel tempat ini, ucap Sang Guandong dengan tenang. Baik, Yang Agung. Sambil mengeluarkan cincin penyimpanan yang berisi berbagai jenis sumber daya tingkat tinggi, lalu memberikan pada Sang Guandong. Ruo ini, menatap King Ruo dengan serius. Yang Agung, aku telah gagal menepati janjiku. Semoga saja sumber daya yang tidak seberapa ini dapat membantu Yang Agung. Dengan wajah serius. Baik, Ruo terima kasih. Sambil menerima cincin penyimpanan tersebut, Yang Agung, ucap King Ruo dengan ragu. Bicaralah, ucap Sang Guandong dengan tenang. Yang Agung, saat ini Yu Tai telah dibangkitkan. Walaupun kekuatan puncaknya sepertinya masih belum dipulihkan, tapi klan Shen Guoshi Baoyang bukanlah klan yang dapat diprovokasi. Mohon Yang Agung untuk menahan diri, ucap King Ruo dengan serius. Baik, Ruo terima kasih sudah mengingatkan, ucap Sang Guandong dengan serius. Yang Agung, apakah masih ada yang perlu ditanyakan? Menatap Sang Guandong dengan wajah sedih. Ruo aku merasakan jejak aura pembunuhan. Apakah sebelumnya ada pertarungan? Menatap King Ruo dengan serius. Sepertinya demikian, aku juga merasakannya. Tapi aku tidak bertemu dengan sosok tersebut, jawab King Ruo dengan tenang. Ruo jejak aura ini. Sang Guandong menjeda kata-katanya. Yang Agung, apakah ada yang aneh dengan jejak aura tersebut? Tanya King Ruo dengan tenang. Ruo ini adalah jejak darah dari klan Sangguan, ucap Sang Guandong dengan serius membuat King Ruo mengerutkan keningnya. Jejak darah Shen Sangguan? Tanya King Ruo dengan wajah ragu. Ruo coba kamu perhatikan aura kekuatan darahku, ucap Sang Guandong sambil mengedarkan aura kekuatannya yang langsung menyelimuti reruntuhan aula istana tersebut, membuat King Ruo langsung terdiam. Benar, ini adalah jejak aura darah yang sama. King Ruo membatin menatap Sang Guandong dengan serius. Ruo bicaralah, ucap Sang Guandong yang tampak tidak tenang membuyarkan lamunannya. Yang Agung, jika demikian aku pergi dulu. Semoga aku menemukan sosok tersebut, ucap King Ruo dengan serius. Baiklah, ucap Sang Guandong menanggapi. Yang Agung, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya cukup, Ruo semoga kelak kita dapat bertemu kembali. Mengenai sosok itu, jika tidak bertemu juga tidak perlu memaksakan diri untuk mencarinya, ucap Sang Guandong dengan tenang. Baik Yang Agung, aku pergi. Terima kasih sudah menolongku sebelumnya, ucap King Ruo menangkupkan tangannya dengan hormat lalu bergerak naik ke atas langit sambil menyegel tempat itu hingga sosoknya lenyap dari pandangan Sang Guandong. King Ruo, ucap Sang Guandong lalu mulai memulihkan tubuhnya yang telah hilang. Di tempat lain, King Ruo muncul di atas permukaan laut, terus bergerak naik ke atas langit lalu berhenti di wilayah kehampaan. Ruo ucap King Xia yang tiba-tiba muncul bersama King Di di hadapannya menyambut kedatangan King Ruo. Kakek, kita akan langsung kembali ke Gunung Nanjin, ucap King Ruo menjelaskan rencananya. Baik, ucapnya yang sudah tidak sabar menikmati suasana daratan ilahi bergerak meninggalkan tempat itu dengan perlahan. Mereka bertiga bergerak menuju wilayah Kekaisaran Shen Wang yang berada di barat dengan tenang. Di dalam dunia jiwa, di dalam penjara barat, sosok yang tersegel rantai besi hitam tersebut terus meraung saat rasa sakit pada mata kanannya yang tertusuk pisau hitam semakin kuat. Jika kamu tidak segera diam, jangan salahkan aku menusuk mata kirimu. Ucap Long Yuwei memasuki ruangannya dengan sangat kesal. Jika kamu berani, lakukan saja. Bunuh aku, ucapnya memprovokasi Long Yuwei. Tentu saja, tapi tidak untuk sekarang. Tunggu sampai Yang Agung King Zilong dan Yang Suci Agung Long Sukiao de menghancurkan seluruh klanmu, ucap Long Yuwei membuat sosok tersebut langsung terdiam. Sosok tersebut tiba-tiba berteriak, mencoba melepaskan segel terlarang untuk menghancurkan diri.
Namun segel rantai besi hitam menghentikannya. Ah! Teriaknya mulai menggila. Plak! Tamparan keras Long Yuwei melemparnya hingga ke sudut ruangan. Ingin menghancurkan klan dan keluargaku. Apakah kamu tahu? Sambil tertawa terbahak-bahak seperti orang gila. Berpura-pura gila itu tidak lucu, ucap Long Yuwei mengibaskan tangannya menyegel ruangan itu dengan mantra formasi dinding es lalu meninggalkan sosok yang langsung terdiam tersebut. Di tempat lain, King Ruo, King Di dan King Xia terus bergerak dengan santai sambil menikmati pemandangan laut biru yang kida di bawahnya dengan tenang. Kakek, ucap King Ruo dengan ragu. Bicaralah, ucap King Xia dengan tenang. Pembantai naga sebelumnya ternyata orang Sangguan, ucap King Ruo membuat King Xia dan King Di mengerutkan keningnya. Hais, ucap King Xia menggelengkan kepalanya, yang menyangka jika pembantai naga tersebut berhubungan dengan Sangguan Dong. Apa pendapat kakek mengenai hal ini? Tanya King Ruo dengan serius. Benar-benar pilihan yang sulit. Membunuh dan menyembunyikan dari Zilong Er dan Putri Long Sukiao de bukanlah pilihan yang baik, apalagi orang ini telah menyapu belasan istana naga, dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tapi jika kita memberikannya pada Zilong Er dan Putri Long Sukiao de, ini akan membuat masalah semakin besar, karena akan terjadi perburuan besar dan konsekuensinya klan naga akan berurusan dengan Sangguan Dong, ucap King Xia menggelengkan kepalanya. Hais, mengapa harus kebetulan seperti ini, ucap King Di menimpali. Ruo Er, keputusannya ada pada Putri Long Sukiao de dan Zilong Er, kita hanya akan memberi mereka nasihat, ucap King Xia dengan tenang. Baik, kakek, lalu ada lagi yang ingin aku tanyakan, ucap King Ruo sambil bergerak dengan tenang. Bicaralah, ucap King Xia dengan tenang. Aku telah mengamati pertarungan kakek melawan pembantai naga tersebut. Begitu berhati-hati dan cermat, tapi bagaimana bisa kakek terkena racun logam? Dengan wajah serius, Ruo Er, masa muda adalah masa yang penuh dengan keangkuhan. Saat itu aku yang telah memenangkan ribuan pertarungan tanpa pernah kalah dan terluka, selalu menganggap remeh lawan hingga aku mengalami kejatuhan di wilayah kuno bagian timur daratan ilahi. Saat itu aku yang berhasil menyelamatkan pecahan pusaka kuno dari dewa awal di wilayah kuno tersebut, dan harus berurusan dengan 3 abadi. Mereka menipuku dengan cara berpura-pura kalah dan melakukan serangan tipuan. Ruo Er, aku harap kamu tidak mengikuti caraku yang salah, ucap King Xia dengan sungguh-sungguh. Tidak heran aku bahkan tidak menemukan sedikit pun jejak yang agung di wilayah selatan ini. King Di menanggapi. Pada saat King Xia hendak menanggapi, tiba-tiba mereka merasakan ledakan aura yang sangat kuat bergerak dari arah depan mereka. Yang agung, ucap King Di dengan serius. Aura tingkat abadi, ucap King Xia dengan tenang membawa King Ruo dan King Di menghindari 7 sosok dengan jubah abu-abu gelap yang bergerak melewati mereka. Organisasi Pedang Langit, ucap King Ruo berbicara pada King Xia dan King Di melalui telepati. Ruo Er, bagaimana kamu tahu mereka anggota organisasi tersebut? Tanya King Xia dengan penasaran. Dari Dai Fengsu kakek, jawab King Ruo menjelaskan wakil pemimpin organisasi Pedang Langit yang masih tertawan di dalam dunia jiwanya. Apa yang sedang mereka lakukan di kawasan ini? Tanya King Xia dengan penasaran. Mungkin ini ada hubungannya dengan hilangnya gerbang pilar emas daratan kesedihan fana, ucap King Ruo menanggapi. Sepertinya demikian, jawab King Xia lalu membawa rombongannya melanjutkan perjalanan. 3 jam kemudian King Ruo dan rombongan bertemu dengan kelompok lainnya yang berjumlah 5 orang yang juga berpapasan dengan mereka. Organisasi rahasia langit lagi, sepertinya kedatangan mereka ini ada hubungannya dengan hilangnya pilar emas tersebut. Ruo Er, apakah kamu mengenali mereka? Tanya King Xia. Aku tidak tahu kakek, jawab King Ruo dengan hormat. Sebenarnya rahasia apa yang tersimpan di dalam dunia kecil terlarang tersebut sehingga menarik perhatian banyak kekuatan, ucap King Di dengan penasaran. Mungkin ini ada hubungannya dengan Sangguan Dong yang disegel di dalam dunia kecil tersebut, dan mereka telah mengetahui rahasianya, ucap King Ruo menanggapi sambil bergerak dengan tenang.
Mungkin ini juga langkah yang dilakukan oleh klan Shen Baoyang untuk membantu mereka menemukan pilar emas tersebut dengan menyebarkan informasi palsu lainnya, ucap King Xia menimpali sambil bergerak dengan tenang. Setelah bergerak beberapa waktu, mereka akhirnya keluar dari wilayah Laut Biru tersebut, lalu memasuki wilayah Kekaisaran Shen Wang. 5 kilometer dari pantai tiba-tiba King Ruo dan rombongannya kembali merasakan ledakan aura yang sangat kuat. Yang Agung, ucap King Di dengan serius. Aura abadi lagi. King Xia menanggapi menatap 10 sosok dengan jubah perak keemasan bergerak dari arah depan mereka. Ruo apakah kamu tahu mereka? Tanya King Xia pada King Ruo melalui telepati menatap rombongan yang mendekati mereka tersebut dengan serius. Pada saat King Ruo hendak menanggapi, tiba-tiba kelompok tersebut menghampiri mereka. Kalian, ucap pemimpin kelompok menatap King Ruo dan rombongan dengan serius, membuat King Xia dan King Di mengarahkan pandangannya pada King Ruo. Kakek, organisasi penebas malam, ucap King Ruo melalui telepati membuat King Xia langsung tersenyum ramah. Tuan, apakah ada yang bisa kami bantu? Tanya King Xia dengan tenang. Kalian menyimpan barang yang bukan milik kalian, ucap sosok tersebut dengan serius. Maksud, Tuan? Tanya King Xia. Serahkan cincin penyimpanan kalian, biar kami yang memeriksa, ucap sosok lainnya berbicara. Tapi Tuan, ucap King Xia dengan wajah tidak senang. Apakah perlu kami melakukannya dengan paksa? Ucap pemimpin kelompok dengan wajah tidak bersahabat. Ruo segel tempat ini dengan diam-diam, ucap King Xia berbicara pada King Ruo melalui telepati. Tapi kakek, ucap King Ruo dengan ragu. Lakukan saja. Bajingan ini berani memprovokasiku, aku tidak akan membiarkan mereka pergi dengan mudah, ucapnya dengan serius. Yang Agung, ini, ucap King Di berbicara melalui telepati dengan wajah ragu. Dir, tenanglah. Aku tahu apa yang harus aku lakukan, ucapnya menenangkan King Di yang mulai gelisah. Baik Yang Agung, berusaha bersikap tenang, jangan menguji kesabaran kami. Ucap rombongan tersebut mulai kesal. Baik Tuan, ucap King Ruo sambil melepaskan cincin penyimpanan dari jarinya, diikuti King Di dan King Xia. Tuan, ucap King Di memberikan cincin penyimpanan mereka pada sosok yang paling dekat dengannya. Ruo bagaimana? Tanya King Xia sambil mengawasi rombongan yang sedang memeriksa cincin penyimpanan mereka. Sudah kakek, ucap King Ruo dengan tenang. Baik, bersiaplah. Ruo jangan lupa memasuki DR ke dalam dunia jiwa, ucapnya dengan tenang. Baik kakek. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.